Edward SSN Hum PhD selaku pemateri. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Handus Hanefi MPD selaku pemateri. Yang terhormat kepada Bapak dan Ibu pendamping sekolah-sekolah sekota Padang Panjang, Batipuh dan 10 Koto. Dan yang teristimewa kepada Bapak dan Ibu serta teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam acara seminar nasional dengan tema Ritual dalam Aktualisasi Budaya Tradisi. Alhamdulillah, alhamdulillahilazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua hingga kita dapat berkumpul dalam acara seminar nasional dengan tema Ritual dalam Aktualisasi Budaya Tradisi. Salawat berserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan buat pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakninya Nabi besar Muhammad SAW. Tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, saya akan memasuki acara yang pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh saya sendiri. Untuk hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin persilakan duduk kembali. Baiklah, acara selanjutnya yaitu seminar nasional dengan tema Ritual dalam Aktualisasi Budaya. Kita akan memulai untuk sesi pertama, yaitu akan dipandu oleh Bapak moderator kita, yaitu Bapak Syahrial SSN. Kepada Bapak kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang tentunya kita ucapkan kepada yang terhormat pemateri kita Bapak Edward SSM Hum PhD dan juga kepada Bapak Dr. Handus Hanefi MPD yang sudah bersedia untuk bersama-sama kita pada kesempatan kali ini dalam satu kegiatan seminar ritual dalam aktualisasi budaya tradisi. Sebelum kita memulai, terlebih dahulu ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan kepada seluruh peserta. Kok pesertanya sangat sedikit? Tidak, peserta kita sungguh banyak sekali karena
Seminar kita adalah seminar nasional dan juga dilakukan secara online. Jadi yang hadir di lokasi secara fisik memang sebanyak ini, tetapi yang akan mengikuti secara virtual, secara nasional kegiatan kita ini ditayangkan karena kegiatan ini merupakan kegiatan dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia yang sudah kita mulai tadi malam, pembukaannya langsung oleh Sekretaris Direktur Jenderal Kebudayaan Republik Indonesia. Alhamdulillah, sesuai dengan rencana kita pada kesempatan kali ini kita bisa menyelenggarakan seminar nasional ritual dalam aktualisasi budaya tradisi yang diselenggarakan tepatnya di Desa Wisata Kubu Gadang, Kota Padang Panjang. Selamat datang kami ucapkan kembali kepada seluruh peserta yang sudah hadir secara fisik di lokasi kita ini. Bapak Ibu, sebelum kami membacakan tentang CV daripada narasumber kita yang pertama pada kesempatan kali ini, sedikit kita konfirmasikan, memang situasinya sedikit berbeda dari yang biasa kita laksanakan. Ya, kita ikuti seminar-seminar mungkin di gedung-gedung dengan suasananya yang sedemikian rupa yang mungkin sudah biasa. Tapi pada kesempatan kali ini kita coba sesuatu yang berbeda. Ya. Kita matchingkan dengan konsep ritual kita sehingga seluruh properti kita upayakan bisa nyambung secara keseluruhan. Baiklah Bapak Ibu, narasumber kita yang pertama pada kesempatan kali ini yang dipercayakan kepada saya selaku moderator, bahwasanya Bapak Edward ini sudah panjang sekali perjalanannya di dalam dunia seni dan juga budaya, termasuk kajiannya, dan beliau memang konsisten di dalam kajian kebudayaan dan seni tentunya. Beliau lahir di Kabupaten Agam pada 18 Desember 1962 dan kuliah di D3-nya di ASKI Padang Panjang dan menerus tidak tamatnya tahun 1986 dan melanjutkan pendidikan ke STSI Surakarta tahun 1994 dan S2-nya di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dalam bidang pengkajian seni pertunjukan Indonesia dan seni rupa tahun 1999. Dan untuk program doktoralnya dilanjutkan pada tahun 2007 hingga 2012 di Universitas Kebangsaan Malaysia. Beliau aktif di berbagai jurnal ilmiah, media massa, berbagai penelitian sudah dikeluarkan dan sebetulnya banyak sekali di sini yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Habis waktunya, cukup panjang sekali. Pada intinya, beliau pada kesempatan kali ini kita berterima kasih sekali sudah bersedia hadir sebagai narasumber dalam ritual dalam aktualisasi budaya tradisi. Dan beliau juga pernah sebagai Direktur Pasca Sarjana Institut Seni Indonesia Padang Panjang pada tahun 2014 hingga tahun 2013 hingga 2014 dan sekarang merupakan pembantu rektor. Sekarang sebelumnya sebagai pembantu rektor 1 di bidang akademik di Institut Seni Indonesia, dan juga beliau merupakan salah seorang direktur Silet Art Festival yang dilaksanakan pada tahun 2019 lalu. Dan ini merupakan kegiatan yang intens dilaksanakan oleh Departemen Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Dan alhamdulillah beliau dari juga kampung kecil, ya, untuk kita semua. Beliau juga dari kampung kecil, tetapi bisa mengangkat kita Sumatera Barat, Indonesia ke kancah kebudayaan secara internasional. Jadi untuk itu kepada adik-adik semuanya dan kita semuanya, jangan kita ragu, jangan kita berendah diri walaupun kita di kampung kecil, di Desa Wisata Kubu Gadang, Kota Padang Panjang atau dimanapun itu. Kalau kita memang konsisten dengan apa yang kita lakukan, insya Allah mudah-mudahan kita juga bisa mengikuti jejak beliau. Amin amin ya rabbal alamin.
Baik, segera saja kita akan menyerahkan paparan pertama dari Bapak Ediwar SSN M.Hum PhD. Sebelumnya kita berikan aplaus terlebih dahulu untuk semangat kita di sore hari ini. Silakan Pak Ediwar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati Bapak, para panitia, para ibu, yang hormati Bapak dan Ibu guru, kemudian saudara-saudara sekalian yang hadir dan yang mengikuti kegiatan seminar ini dalam rangka kegiatan Festival Ritual Nagari di Desa Wisata Kubu Gadang, ya, di Desa Wisata Kubu Gadang. Tetapi ini memang benar sebuah kampung kecil yang sudah mulai digadang-gadangkan. Mudah-mudahan saja ini memang menjadi skala nasional, dan sekarang sudah dikenal baik oleh masyarakat luas Desa Wisata Kubu Gadang ini. Kemudian tentu saja moderator, terima kasih. Kemudian Bapak Hanefi sebagai juga pembicara hari ini. Mudah-mudahan acara kita tidak hanya mengukur yang hadir sekarang di tempat ini, tetapi di daerah lain dari kejauhan juga menyimak apa yang kita bicarakan pada sore hari ini. Alhamdulillah cuaca cukup bersahabat dan sangat baik, cerah, dan mudah-mudahan sampai beginilah malam-malam nanti juga ada kecerahan ketika kita menikmati berbagai pertunjukan ritual yang akan tampil malam nanti. Baik Bapak dan Ibu, saudara sekalian, ini sebetulnya kita akan melihat ini paket PowerPoint kalau dipresentasi adalah bahagian dari pertunjukan. Nah, ini kami sengaja membuatnya dengan baik sebagai bahagian pertunjukan juga, menonton sana, menonton ke sini, tetapi nampaknya tidak terlalu jelas, tapi tidak mengurangi arti. Baik, judul karya tulis ini adalah ekspresi spiritualitas religius dalam aktivitas ritual nagari. Dalam tema ini adalah ritual dalam aktualisasi tradisi Kubu Gadang 24 Oktober 2020. Mungkin kalau bisa dibaca juga, next. Baik. Betapa kita menyadari bahwasanya Indonesia secara umum dan sangat khusus pada Sumatera Barat, dan lebih khusus lagi nagari-nagari yang ada di Sumatera Barat itu sebetulnya memiliki suatu kekayaan upacara-upacara atau ritual-ritual yang dimiliki dan memiliki juga kekuatan-kekuatan sendiri. Nah, ini kan keberagaman itu macam pluralisme kebudayaan yang harusnya memang kita banggakan. Nah, salah satu di antaranya adalah festival ritual yang diadakan selama 2 hari ini, walaupun 8 grup, 8 potensi budaya ritual yang hadir selama 2 hari itu, tetapi itu bisa mewakili sebetulnya, ya, karena apa? Jenis-jenis ritual-ritual yang ada itu, misalnya Luka Gilo itu ada di beberapa nagari di Sumatera Barat. Dabuih ada beberapa nagari atau nagari-nagari umumnya punya dabuih. Kemudian apalagi Barzanji yang malam tadi itu juga ada di mana-mana. Semacam ritual keagamaan yang religius itu. Kemudian nanti kalau sekere dari kawan-kawan dari Mentawai memang tidak didapatkan di luar Mentawai itu. Nah, ada begitu yang lainnya. Nah, ini adalah sebuah kekayaan bangsa kita dan wilayah kita. Lain lubuk, lain ikannya, lain padang, lain belalangnya. Walaupun ada titik-titik persamaan, tetapi dia memiliki sebuah kekuatan-kekuatan ritual.
dan ritual itu sendiri mencerminkan karismatik kebudayaan lokal dari nagari-nagari itu atau dari potensi jenis suatu seni ritual. Tentu saja daya tahan budaya lokal itu perlu diperkuat. Kita nikmati pada malam tadi ada ritual Tukagilo, kemudian ada ritual Barzanji, ada ritual Dampuy. Sebetulnya itu kekuatan yang harus kita pertahankan sebetulnya. Kalau habis dipertahankan, kita kembangkan. Ini kan ritual-ritual ini terjadi suatu perubahan sebetulnya supaya dia hidup. Nah, kita nikmati secara struktur malam tadi, ya kita membanggakan bahwasanya masih ada ritual-ritual yang ada di daerah-daerah, di nagari-nagari yang patut kita banggakan. Walaupun berbagai kendala itu masih ada, itu sudah pasti. Nah, kemudian dilihat di sini teks, ya ada lingkaran, lingkaran kecil, lingkaran besar. Nah, ya, jadi ekspresi spiritualitas religius itu ada di debus yang kita undang, Barzanji, Sirompa, Luambe, Lukagilo, Sikere. Ya mohon maaf kawan-kawan dari Mentawai, apa salah Sikere atau dulu apa namanya? Pas ya, oke, pas, rupanya pas juga karena memang berdasarkan surat undangan juga. Nah, kemudian lagi apa daya dan upaya ini? Kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Ini adalah satu hal langkah yang dilaksanakan oleh panitia dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Mohon maaf Bapak dan Ibu, undang-undang yang lahir di Indonesia, setahu kami itu entah kapan adanya. Selain ini, ya, sulit menemukan undang-undang terhadap tentang kebudayaan itu. Nah, yang ada adalah yang terbaru itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Ini telah melahirkan potensi pemberi semangat kepada kebudayaan Indonesia. Dengan undang-undang ini, salah satu program ini adalah harus merujuk kepada Undang-Undang Nomor 5 itu. Nah, merujuk kepada Undang-Undang Nomor 5, kemudian kita merujuk juga kepada pasal-pasal yang ada dalam undang-undang itu. Ya, nah, salah satu pasal adalah pasal nomor 8 bahwa kemajuan kebudayaan berpedoman pada pokok pikiran kebudayaan daerah atau PPKD, yaitu kota, kabupaten dan sampai ke bawahnya. Nah, PPKD itu sudah disusun oleh pemerintah Sumatera Barat, kemudian diajukan ke pusat, sehingga pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah itu sudah terdaftar semua kabupaten dan kota dan secara prinsip Provinsi Sumatera Barat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ini yang menonjol. Jadi sekarang ini sudah ada catatan-catatan tentang potensi kebudayaan di kementerian. Jadi yang ada di Sumatera Barat saja itu kami ikut menyusun itu PPKD itu yang dikirim ke kementerian, dan itu sudah dibukukan dan apa saja potensi kebudayaan yang ada di daerah-daerah. Jadi tidak sulit lagi. Kalau Bapak dan Ibu mau mendapatkan itu, silakan datang ke daerah-daerah kabupaten dan kota, itu ada. Nah, kalau tidak juga pergi ke Sumatera Barat di Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Nah, ketika itu kami menyusun ya pokok-pokok pikiran itu yang menjadi ujung tombak untuk diajukan ke pemerintah pusat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, itulah Bapak dan Ibu, potensi kebudayaan dalam rangka pemajuan kebudayaan. Undang-Undang Nomor 5 ini selalu dirujuk sekarang ini apabila kita mengadakan suatu kegiatan-kegiatan. Ya, semua itu ada 10 poin yang menjadi rujukan di dalam undang-undang itu. Oke, undang-undang itu silakan diklik nanti di dalam Google, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, dia keluar semuanya. Ya, PPKD Sumatera Barat dia akan keluar. Ya, itu. Kemudian Bapak dan Ibu, kita akan masuk kepada arah fokusnya tentang spiritualitas. Nah, ya, di sini nampak itu, tapi ya tidak jelas. Saya juga akan bacakan saja supaya lebih komunikatif kita. Tapi kalau nampak oleh Bapak dan Ibu, alhamdulillah kacamata yang sangat terang sekali.
Baik, ini situasi sebetulnya karena terang benderang dari sana sehingganya PowerPoint itu tidak bisa jelas. Spiritual merupakan segala nilai-nilai non material yang telah bersemayam dalam setiap diri dan secara fitrahnya mengandung energi positif yang pasif. Jadi dia non material, tidak nampak betul, tetapi dalam diri kita itu ada energi sebetulnya. Tidak setiap diri kita punya energi, tapi energinya itu pasif, ya tidak nampak. Ya kita lihat Dabuih malam dengan begitu mempermainkan pisau, kaca, bambu dan sebagainya, kita dia tidak nampak. Yang nampak oleh kita kan bagaimana dia menores, memotong leher segala macamnya, tidak luka. Tetapi spiritnya itu di mana? Di dalam. Luka Gilo yang malam itu spiritnya di mana? Itu di dalam diri mereka sebetulnya, dan di dalam diri pawang atau katakan ya kata dukun atau pawang namanya. Dia walaupun sudah dipanggil satu orang dari luar, kadang-kadang kan begitu. Kadang-kadang kalau main Luka Gilo itu kan tidak tahan itu. Kadang-kadang tidak percaya dengan spiritual itu. Ritual-ritual atau doa-doa, mantra-mantra yang disampaikan, itu permainan saja. Ternyata kan apabila dipanggil satu orang, naik dia ke panggung itu, kemudian coba pegang luka itu, kan sama, tidak kuat juga. Nah, siapa yang tidak percaya dengan ritual? Siapa yang tidak dengan spiritual itu? Siapa dengan tidak percaya dengan ritus-ritus? Nah, ini kan kalau secara kita tidak membicarakan tentang bagaimana hukum agama segala macam, itu kita bukan kaji kita. Tetapi hal ini menjadi kenyataan. Pisau misalnya yang digunakan itu memang betul-betul pisau, ditoreskan ke leher, ditoreskan ke tangan segala macam, tidak luka. Nah, kita kan tidak percaya, dan itu ada. Jadi spiritnya itu ada di dalam diri, ya, secara pasif. Ya, walaupun tidak ada nampak secara nyata apa yang dibaca dan sebagainya. Ya, oke, baik. Namun berpotensi besar untuk digerakkan. Nah, itu Luka Gilo itu kan potensi digerakkan. Ya, batin-batin kita itu kan bisa digerakkan. Imajinasi, spirit itu bisa digerakkan sebetulnya. Nah, kemudian dan dikembangkan pada hal-hal yang bersifat esoteris untuk tercapainya kebahagiaan pada tataran spiritualitas. Artinya memang semangatnya keluarnya bahan-bahan yang ilmu-ilmu yang ada di dalam itu kadang-kadang kan tidak dibacakan, jampi-jampinya dibacakan, mantra tidak dibacakan, tapi dia bisa memiliki sebuah kekuatan. Nah, sekarang masuk kepada seni tradisi ritual yang menjadi objek kita. Seni tradisional ritual merupakan kesatuan dari religi masyarakat pendukungnya. Jadi kita percaya tidak yang saya katakan tadi? Ya, kita percaya setelah melihat. Kalau kita tidak percaya, kadang-kadang tidak percaya karena tidak pernah melihat. Nah, kita kemudian setelah melihat kita merasakan juga. Kalau kita pegang itu Luka Gilo itu, maka benarkah kita dibawanya? Ya, memang ya dia tadi kami diskusi wawancara dengan siapa yang malamnya, Pak. Ada satu orang yang disuruh itu, tanya sama dia, ya benar. Tidak kuat dia menahan. Ya. Nah, itu berarti kita percaya. Oh ya ada. Ya. Kemudian lagi apa itu ciri-cirinya spiritual itu? Apa benar ada? Mungkin kalau ada kurang bisa kita tambahkan. Kalau ada ya agar kita juga saling mengapresiasi. Ya, ini ada sebuah pemikiran oleh seorang pakar yaitu Sudarsono. Tempatnya ritual itu yang biasanya, ya, yang biasanya ini. Yang ritual kalau ini kan tempatnya sudah berubah nih. Yang terpilih biasanya di tempat yang dianggap sakti. Ya, itu Luka Gilo itu kalau awal-awalnya kami membaca sejarahnya tidak bisa ditampilkan sembarangan. Dia ditampilkan pada suatu tempat yang sangat khusus, dan itu harus dipercayai juga oleh orang sebagai satu tempat yang sakti. Nah, kemudian lagi yang kedua, waktu yang terpilih tidak juga sembarang waktu. Ya, jangan siang hari, sore, kapan saja kita tampilkan, tidak. Ini ciri-ciri ritual.
Kemudian lagi pemain yang terpilih, tentu saja orang-orang yang pemainnya itu sebetulnya adalah orang-orang yang betul-betul khusyuk dan yakin dan percaya kalau sesuatu itu yang tampilkan ritual itu adalah sesuatu yang benar-benar kejadian. Kemudian penampilan dari sisi estetika tidak terlalu diutamakan. Mereka dalam ritual itu ya di mana estetikanya? Ya dari apa? Luka gilo malam estetikanya apa? Kan ini aja kalau kita tidak dipertimbangkan itu. Tapi adalah kekuatan ritualnya ada di sana, ya ritusnya. Kemudian ada pemakaian busana yang khusus. Kadang-kadang ada juga yang memakai busana khusus. Sebagian dari kepercayaan. Next, ritual maji. Nah, ini berkaitan dengan ritual maji. Ini bagian dari kajian akademik sebetulnya. Maji dalam prakteknya adalah usaha dan tindakan manusia untuk mempengaruhi alam sekitarnya di luar batas bangunan. Ini maji. Jadi bagaimana upaya dari seorang pawang gitu kan, atau katakan seorang dukun atau apa namanya, mungkin istilah-istilah itu berbeda-beda. Ya, dia meyakinkan manusia untuk mempengaruhi alam sekitarnya. Yakin kita. Nah, dia meyakinkan bahwasanya, oh benar. Pisau asli, botol bir yang dipecah dari hadapan kita, kemudian mereka tidak luka, percaya kita dengan itu. Karena kenyataan mereka tidak luka. Nah, kemudian lagi dalam hal ini adanya keyakinan manusia bahwa di alam ada roh atau kekuatan gaib atau kekuatan sakti. Kekuatan gaib itu ada dalam segala hal yang sifatnya luar biasa. Jadi tidak bisa kita ukur menurut logika kita. Dia memiliki kekuatan yang di luar pandangan kita, kadang-kadang di luar pemikiran kita, tidak terjangkau oleh kita. Kok bisa ya dibaca antah air, antah apa air saja bisa menjadikan sesuatu menjadi obat. Air saja bisa menjadikan sesuatu itu bertahan macam-macam. Nah, itu. Kemudian lagi pangkal regi itu adalah emosi atau suatu getaran jiwa yang timbul karena kekaguman manusia terhadap gejala-gejala tertentu. Yaitu suatu kemampuan yang tak dapat diterangkan dengan akal manusia. Itu tadi. Tidak bisa, susah kita mengukurnya dengan logika. Jadi bisa kita mengukurnya dengan pikiran-pikiran biasa saja. Dia ada di balik itu. Orang-orang orang filsafat, dia sering mengkaji yang tersirat itu. Di mana sebetulnya alam gaib itu? Nah, inilah yang dipakai sebetulnya oleh orang-orang pelaku ritual. Masyarakat dan aktivitas ritual. Ya, tentu saja ini sebetulnya ada dalam sejarahnya berawal dari kepercayaan lama, animisme, dinamisme dan sebagainya. Tetapi dalam perkembangan keagamaan itu masih ada hingga hari ini. Nah, coba kita katakan tidak percaya itu macam-macam. Tapi kita serahkan aja lah kepada orang-orang yang ahli di bidang keagamaan apa sah dan tidaknya. Kita mengkaji sekarang ini adalah dalam konteks kebudayaan. Yang hasil karyanya manusia dan konteks kebudayaan. Nah, kita lihat tadi sudah katakan ada berzanji, ada berzanji, ada ritual dabui. Kemudian nanti malam kita akan nikmati sikere, kita akan nikmati apa malam lagi bayar. Nah, ada 3 lagi ya. Nah, ada 3 mati serompak. Nanti lain lah, lihat lagi serompak itu. Asal itu yang suluh. Nah, ada kelengkapan. Ini tidak semuanya sama. Misalnya ada limau puri, limau macam-macam limau. Kadang-kadang itu juga ada bahagian dari kepercayaan mereka. Kemudian ada kalau di Siropa itu ada rambut 7 ragam yang diperlukan. Kemudian ada mantra-mantra sebagai bacaan-bacaan di dalam ritual itu. Kemudian kalau di Serompak ada kasih untuk ora. Nanti nontonlah. Bagi yang tidak tahu dengan kasih untuk ora, bagaimana menggunakan seorang gadis oleh seorang pemuda nanti. Mudah-mudahan ada gadis yang terpikat kepada Serompak ini. Nah, ini pemain karena ritual ini, silakan datang nanti. Ini karena gasyang itu akan diputar-putar itu semakin nanti ada teknya, nanti Pak Nepi juga akan mendalami itu. Kemudian ada kemean juga. Ada juga yang membutuhkan kain hitam dan lain-lain, banyak lagi. Semuanya itu punya makna
punya kekuatan dan punya simbol. Ya, ada kekuatan dalam itu, ada energi dalamnya, ada simbol-simbol yang ada dalamnya itu. Kemudian dia juga punya nilai kekuatan apa yang bisa dimanfaatkan. Nah, contoh serompak itu. Nanti ada serompak, tapi tidak apa-apa, kita bicarakan serompak itu dulu, kemudian nanti bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian bisa menyimak tentang serompak. Nah, pertunjukan serompak dalam konteks ritual maji lebih dikenal dengan si Jundai. Coba bayangkan, wah ini menakutkan juga. Pernah bagi yang belum pernah dirasakan kena serompak si Jundai itu, ya mudah-mudahan kita tidak pernah mendapatkan itu. Kalau orang yang sudah pernah kena si Jundai si Jundai itu, maka dia itu akan bangkit aromanya lagi. Wah ini kalau tidur dibangunkan bangunan, duduk berlari mengajar macam nanti ada teksnya. Ya. Nah, kemudian apa? Tempat upacara serompak itu ada. Tidak bisa di tengah kampung, tapi dia pergi ke suatu pondok kecil, dia agak ke hutan, tempat yang sepi. Nah, itu tempatnya. Tidak bisa dilakukan sembarang tempat. Nah, itu ciri-ciri ritual tadi. Nah, kemudian saat ada waktu terkhusus. Serompak itu ada waktunya, tidak setiap hari berlaku. Tapi dia itu adalah berlaku hari Selasa dan hari Sabtu. Nanti kalau nalon laki-laki na muda-muda di kota Gesia di perempuan Pak Nagadi kemudian berang-berangnya. Kau berlaku na kau? Apa udah pangaden tadi? Kau ya. Lah, baik kau serompak, tolong aden diari di pacari-carinya tadi di anak Nagadi yang namanya itu segala macamnya. Kau malam sampai pada hari yang tape, maka Nagadi ko tapasonya bakujong jatuh cinta kepada laki-laki yang kan naik berang tadi. Coba bayangkan, kan aneh itu. Awak dulu kau tahu serompak apa? Pada orang enggak mereng matunya awak si Jundai itu. Kan gitu. Ini persoalannya. Kemudian lagi ada yang dikatakan adanya melakukan apa? Ada pemimpin, adanya pawang, adanya dukun yang akan membacakan mantra-mantra di dalam serompak. Jadi seorang laki-laki yang kena usir oleh perempuan, yang disakiti hatinya oleh seorang perempuan, seorang gadis, kemudian dia datang ke dukun, ke pawang itu, kemudian ini segala kelengkapannya itu dimanfaatkan untuk menarik cinta seorang gadis itu kepada laki-laki. Babaya utang. Babaya utang. Itulah, jadi kalau laki-laki itu kan elok saja nyo, jadi kita juga laki-laki semua mana, tapi bajunya bersih. Kau balik-balik lah kan. Akhirnya kaji itu nantilah Pak Aniki akan lebih dalam nanti. Kemudian adanya mantra. Tadi saya sudah katakan ada mantranya. Oke. Itu. Oke, baik. Waktu pertunjukan ritual serompak dikonsepkan pemainnya dengan tidak semua hari dia anggap baik. Itu yang kami katakan tadi, bahwasanya tidak setiap hari. Jangan hari Senin, jangan hari Jumat, jangan hari Rabu. Tetapi hari yang paling buruk itu, hari yang paling baik untuk serompak itu adalah hari Selasa dan hari Sabtu. Dinamakan hari kare. Kalau hari kare kok, bilo pinta boleh kandak berlaku. Jadi hari-hari itulah yang dimanfaatkan oleh serompak pada masa dulu dalam konsep ritual majinya. Kemudian mantra pada serompak. Kalau mantra pada serompak itulah kekuatan yang dimintai pertolongannya adalah makhluk halus yang disebut Raja Jin. Kemudian Raja Angin, Mambang Hitam, Mambang Merah, Mambang Putih. Seperti kata-kata ini anak-anak banyak kok yang beraja selalu serompak. Anak angin si gampo angin di oi inggo di rantiang kayu rimbo di oi manola kau si rajo angin angkau kaden suruh kasarayo dia mencari si mamang putih. Dua si mambang hitam, tiga si mambang merah. Etan di puncak gunung busupay. Mati gitu. Koyo mana marambang bulu kagak. Karena dendang teks mantranya saja itulah membunuh. Banyak nih kok.
Kalau nyo sedang lalu tolong jagokan, kalau jago tolong bawa duduk, sulah duduk bawa tagak, bawa berdiri, turui ke badan diri ambu. Waktu malam tujuh tibu nyo kawak, abang mau maaf awak, ayo salah awak jatuh cinta ke abang. Itu kan sudah kita tuh. Itu bentuknya mantra-mantra yang muncul dalam pasir rompak. Jadi sangat berbahaya. Kemudian dabui. Kalau dabui yang malam tadi ya, kalau serempak beko malam, awak tonton. Kalau dabui itu ilmu kebal. Lain. Kalau tadi itu menggunakan seorang gadis untuk jatuh cinta kepada seorang pria, ya karena disebabkan oleh ada suatu yang menyakiti hati. Dabui ilmu kebal. Ya, kita saksi ke malam tadi dabui itu adalah datalo di pisau, datalo di ladiang, datalo di kacau, datalo di bambu dan sebagainya. Itu adalah ilmu kebal. Ya. Ini tidak usah dipanjang-panjangkan, ini waktunya terbatas juga. Misalnya debus bersifat religius majis itu adalah kesenian tradisional. Debus merupakan suatu permainan yang bersifat religius majis, artinya permainan ini ada kaitannya dengan agama. Karena di dalam itu ada unsur-unsur agama juga. Permintaannya apa? Di dalam kata-katanya adalah model malam tadi Allah, ya ilah, illallah, la ilah. Ada waktu itu malah mereka bermain semakin tajam. Kata-kata la ilaha illallah, la ilaha illallah berarti dia mengadu kepada yang kuasa. Tetapi sebelum itu kita tak bicarakan tadi apa spirit yang ada dalam diri dia yang pasif itu, nggak tahu lah. Buat tanyakan ke dukunnya tadi, beko. Siapa tanyakan tukang pawang atau yang badabui ko selain la ilallah pun apa baca pak? Ada lah nama hubungan jo setan jin hitam jin putih tadi? Itu tanyakan nyo. Nah, kalau dulu cari jin hitam, jin putih, nggak tahu lah. Serahkan kepada yang pandai. Ini contoh. Nah, ini kan apa-apa yang badawi malam itu ada risiko, tua-tuanya ada risiko. Tapi awak malam tu ndak sampai lo turun karena takut jo. Tetapi mantranya ada di kita. Nah, contoh mantranya adalah dalam hal kekuatan diri, haram kau sentuh kulitku. Artinya haram dari mana? Dari pisau, dari macam-macam alat. Kemudian haram kau minum darahku. Ya, haram kau makan dagingku. Urat kawang, tulang wesi, kulit baja. Aku keluar dari rahim ibunda. Aku mengucapkan kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Itu dibaca oleh apa-apa awak malam tadi. Nah, tapi dan bagi buku la ilaha illallah kan baca apa tadi nyo. Kalau dan buku tadi itu nabi apa beda tuh ilmu gak kareste nyo lunak tapi hasilnya sangat kuat. Ya. Oke, baik. Lanjutkan Bapak dan Ibu. Kemudian berjanji malam tadi sudah dibahas oleh berjanji. Dalam berjanji itu sebetulnya kita lihat berjanji adalah suatu bentuk seni suara Islam berupa baca suci yang dikaitkan secara langsung dengan pribadi dan sirah sejarah hidup Rasulullah SAW. Artinya apa? Di kita berjanji itu apa? Kitab Syaraful Anam. Di dalam itu isinya adalah mengisahkan tentang Nabi Muhammad SAW. Ada lagu yang malam itu kita dengarkan, ya itu tuh awal-awal dia panjang sampai tengah malam itu dinyanyikan bergantian berlawan antara kelompok dengan kelompok bergantian. Ya. Sebentar lagi, tidak apa-apa. Oke, berjanji itu kita lihat. Ya contohnya saja kalau di sana bisa saya juga bisa menyanyikan tapi tidak bisa dibaca sebetulnya. Tidak apa-apa. Tidak bisa nampak di sini. Kalau di PowerPoint saya bisa nampak sebetulnya. Berjanji. Baik. Kemudian nilai musikal dan sastra dari ritual-ritual itu kita lihat daripada keseniannya. Baik itu dabuih maupun luka gilo, maupun itu berjanji, maupun nanti serompak, maupun nanti sekere sebagainya, unsur-unsur seni beraspek musikal dan ritual sastranya itu ada dalam. Artinya dari mantra itu adalah kata-kata. Dari aspek musikalnya ada nyanyian yang melantun, mengalun.
Maulaya sholli wa sallim daiman abada. Amin. Tazakurin jimimun. Terusnya di berjanji. Allah, yang bahasa kitanya dah Allah Allah antara makalai jo Madinah. Allah samalam lai di dalam laut. Allah menangis anak Siti Fatimah. Allah menangis warolai Nabi Daud. Contoh dalam bahasa kita. Tapi dalam bahasa Arabnya, Arab Melayu di sekitar Surah An-Nam itu ada semua kisah-kisah itu. Oke. Kemudian kita akan mengakhiri waktu hampir habis. Sebetulnya banyak lagi. Nah, karena dibatasi 5 menit kata ketua, sudah kurang setengah menit, 4,5 lagi. Artinya apa? Dari ritual-ritual yang ada itu, sekarang ini sudah mengalami sebuah transformasi, sebuah perubahan. Dari budaya-budaya yang sangat ritual dengan tempatnya sangat khusus, waktu dengan sangat khusus, pakaian dengan sangat khusus, alat yang digunakan sangat khusus. Kemudian dia tampilkan waktunya sudah biasa, tempat sudah biasa. Sekarang ini kan apa? Bukan gitu, kalau tadi gimana? Tidak terus ini kita menutup setelah gabung begitu juga. Berjanji biasanya di Surau, tadi sudah di lapangan. Ya, berubah, terjadi suatu transformasi sebetulnya. Transformasi budaya ketika waktu, ruang dan waktu itu ada. Sekali ayah kadang sekali waktu berubah, dan ini perubahan-perubahan itu akan menjadi bahagian dari pendayaan seni ritual itu menjadi seni pertunjukan. Menindaklanjuti kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tadi. Inilah undang-undang itu. Ada dalamnya pelestarian, ada dalamnya pembinaan, ada dalamnya pemberdayaan dan sebagainya. Saya kira ya, ini banyak proses kreatif. Sekarang ini ada yang menarik, maaf ketua Pak Moderator, bahwasanya ada komunitas. Keahlian-keahlian itu ada di diri kita. Ya, di diri semua kita ada memiliki sebuah kekuatan religi, kekuatan spiritual yang bersifat pasif, tidak terlalu aktif. Tetapi dalam hal positifnya adalah ada juga yang aktif, adalah adanya komunitas. Dari pribadi itu muncullah komunitas. Dari komunitas ini ada kelompok-kelompok yang aktif seperti ini. Ini komunitas apa namanya? Komunitas Kubu Gadang, komunitas, ada beberapa komunitas yang sebetulnya yang menghidupkan kegiatan ini di Desa Wisata Kubu Gadang. Komunitas A, komunitas B, komunitas, dan kelompok-kelompok inilah yang ikut memberdayakan seni-seni ritual menjadi seni pertunjukan. Tidak ada yang bantah. Kata orang tua, tidak boleh sampil. Lu kaki lu. Cek. Ya, jadi itu Bapak dan Ibu, bahwasanya seni ritual itu sudah terjadi suatu perubahan-perubahan, perkembangan. Tetapi benang merahnya masih tetap ada. Jangan mantranya dirubah. Jadi permainannya juga dengan tidak berubah, tapi tempat sudah berubah. Mungkin ada hal-hal kemajuan untuk pertunjukan masa kini. Nah, ini dia. Ya, sama-sama kita nikmati. Nah, saya kira nanti ketua moderator kalau tak tegurannya, kekuasaan itu sebetulnya ada di tangan moderator. Kalau cara mengatakan, kan harus selesai dulu tidak bisa. Ya, moderator. Jadi waktu disiplin. Ya 5 menit tadi selesai saja. Jadi mohon kepada semua, mari kita coba apa itu ritual, apa itu spiritualitas, apa itu majis. Dan semuanya itu kita secara prinsip spiritualitas itu ada yang di diri kita yang bersifatnya adalah aktif. Nah, aktifnya kapan? Kita lihat. Bahwa kita percaya atau tidak? Pasti kita percaya ketika kita sudah melihat dan menonton. Apalagi merasakan. Kalau kepada gue itu kalau tiba di semangat spiritual itu masuk, pasti ya wadah juga kecapi tidak keluku-luku. Tapi yang banyak pasti karena ketakutan. Dan inilah yang masalah. Baik Bapak, Ibu, para tua-tua ritual, kemudian panitia, saya kira
waktunya mungkin pas, tetapi ada satu lagi saya harus memberikan sebuah hadiah. Dulu, itu moderator dulu. Kalau saya kasih nanti menyebutkan sebuah soal, siapa yang terjawab itu bisa dapat hadiah. Kecuali kalau pertanyaan saja itu kecuali orang yang berada di sekitar itu. Ya, kalau orang sekitar itu pasti dia tahu. Jangan ada misalnya kampung saya di A, ini pertanyaan kampung saya, jangan ikut. Oke, baik, makasih silakan moderator. Ada waktu, untuk terus saja. Satu dua, udah baik Pak. Baik. Tepuk tangan dulu untuk narasumber kita yang sudah melaporkan kita pada siang hari ini. Memang waktu kita sangat terbatas, tetapi secara umum bagaimana kita memahami sebuah ritual yang ada di tempat kita masing-masing di negara kita sehingga kita tidak gagal memahami ritual kemudian juga kekinian yang ada. Jadi untuk itu kita bisa memahami tentang ritual dalam aktualisasi budaya tradisi. Kita sudah menetapkan tim ahlinya sehingga kita bisa mendapatkan satu persepsi tentang ritual, sehingga kita tidak salah menerjemahkan tentang ritual itu sendiri. Kok Luka Gilo kok bisa sampai di sini, kok bisa begini, kok bisa begitu. Biasanya juga awalnya juga tidak dipertunjukkan sembarangan ya Pak ya. Namun pada kesempatan kali ini dengan konsep kenapa kita bisa melaksanakan festival ritual nagari, salah satunya adalah sekaligus kita bisa mendapatkan banyak dari contoh mewakili dari ritual itu sendiri dalam satu kegiatan festival ritual nagari. Baik Bapak Ibu hadirin dan seluruh peserta yang berbahagia, kita siapkan 15 menit waktu untuk sesi tanya jawab untuk 3 orang. Iya. Ya. Oke. Kemudian kita persilakan kita mempersiapkan pertanyaannya terlebih dahulu sebelum mengangkat tangan 3 orang saja. Sebelumnya mungkin ada yang akan disampaikan oleh pemateri terlebih dahulu. Rupanya hebat panitia festival ini, memang luar biasa hebatnya adalah bagaimana dia juga akan memberikan reward kepada bapak dan ibu untuk satu ya, untuk 501, satu aja. Jadi rewardnya itu adalah siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya. Jadi syaratnya adalah apabila suatu pertanyaan saya itu adalah berhubungan dengan lokasi, misalnya saya orang balai-balai, kemudian pertanyaan saya kesenian balai-balai, maka saya tidak boleh menjawab. Nah itu wilayah kampungnya. Kalau bisa ini orang di luar itu. Ya, baik. Saya akan bertanya ini, mohon siap-siap. Siapa yang cepat, kemudian saya tunjuk terjawab, maka dia akan diberi reward untuk menginap di Bukit Tinggi di hotel berbintang. Hotel Babunsa. Babunsa itu ada Bukit Tinggi. Di Jakarta itu ada Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Babunsa, Hotel Babunsa itu di Bukit Tinggi. Kalau nginap di Bukit Tinggi Babunsa itu semua fasilitas satu malam itu makan, tidurnya dan lain sebagainya itu oke. Nah, itu satu kamar. Satu kamar. Pertanyaannya adalah kira-kira kalau tadi itu kan saya tidak pernah menyampaikan lokasi di mana sebuah seni ritual itu ada. Sekarang saya tanya lokasi. Kalau Sirompa itu di mana lokasinya, daerahnya, tolong sebutkan kabupaten dan nagarinya. Siapa? Jawab. Oke, kampung mana? Bukit Tinggi. Oke, jawab. Saya Pekumbu. Nama saya Melva Yani, berasal dari Bukit Tinggi. Sirompa setahu saya Sirompa berasal dari Tae Tumbuh 50 kota. Oke. Iya. Ada yang jawab? Siapa yang menyatakan salah? Ada yang menyatakan salah?
Nah, ada yang satu kata yang ada yang benar tak? Coba ada lagi yang menjawab. Ada yang bisa Ada yang jawab? menjawab yang paling betul. Ada? Ada. Oke. Atau masih bisa kesempatan untuk diperbaiki? Ya. Hah? Tahu? Bisa. Ada yang lain, ada yang jawab. Yang paling benar. Ya sudah benar itu. Ya, silakan. Tapi ada satu. Silakan Pak. Silakan Pak. Iya. Yang pasnya di mana? Ah. Ya, Ya, betul. betul. Tadi saya dikatakan ya serompak itu untuk mengunai gadis itu, saya tambah sedikit. Mengunai gadis itu adalah ada saluang, ada mantra, ada gasyang. Nah, gasyang itu tidak sembarang gasyang, itu tentang pura orang. Nah, oke, Bapak lokasinya belum tepat. Yang lain masih ada? Ada lagi? Ya. Oke, silakan. Kampung mana lu? Iya, Bukit Tinggi, silakan. Dari Taeh Bawah, Kabupaten Lombok Utara itu. Oke. Nah, dari Taeh Baru hampir sama. Oke, siapa yang benar? Siapa yang benar lagi? Ada lagi? Ada lagi? Ada yang mengganggu satu saja sebetulnya. Hampir sama. Ya, ada yang lain. Coba satu lagi. Silakan Bu. Daerah saja, nagari saja, dan kabupatennya. Berdasarkan pengalaman juga itu dulu cerita teman-teman ya Pak ya. Ada dari pesisir selatan. Oke. Oke, ada lagi yang lain? Ada. Belum juga lagi. Ada lagi? Ada? Sedikit lagi. Masih bisa kesempatan. Masih bisa kesempatan kita perbaiki. Silakan kalau ada yang perbaiki di mana salah saya. Silakan Bapak perbaiki, Pak. Silakan, Pak. Ada dari kabupaten. Iya, kan Pak. Sesuai dengan kata Bapak tadi, tapi Bapak mengatakan di Sumatera Barat itu ada Pak. Ada yang tidak. Ada semuanya ada. Dengan cara yang berbeda. Sekarang yang serompak itu. Yang serompak itu kan tadi yang kasih Singapura itu. Ya. Iya. Yang di Populi Di mana dia? apa Pak? Di mana dia tempatnya? Di Solo juga ada, pesisir juga ada, di Payakumbuh juga ada. Ah. Tapi yang terkenalnya itu di turun dari gunung dekat Payakumbuh itu saya nggak tahu. Oke. Itu namanya Nama nagarinya saja, nagarinya. Taeh Atas. Oke. Terus di dekat di situ ada salah satu tempat yang keramat, itu namanya Syekh Kuning namanya. Oke, baik. Ya. Sekarang ke pertanyaan saya itu hanya nagari dan kabupaten. Ada lagi mau perbaiki? Boleh. Waktunya habis nih. Ya. Kalau nggak ada, hadiahnya diberikan kepada panitia lagi. Oh, 50. Panitia 5 katanya. Ya, hanya sedikit saja. Hitungan 5, semua pertanyaan di cancel. 1. Ya. 2. Dari Taeh 50 kota. Bapak jawabnya yang mana? Yang pasti Pak, urai-urai panjang nggak perlu karena waktu juga. Hah? Ya memang masih salah. Silakan. 4. Ya, silakan. Ya, silakan terakhir ini. Terakhir. Apa Ya. miripnya? Coba sampaikan. Miripnya yang mana? Kalau mirip berarti tidak serupa. Mudah-mudahan ya. Mirip masih ada. Oke, sebut saja nagari dan kabupaten. Ya, silakan. Daerah Taeh, Luhak 50 kota, Kota Payakumbuh. Oke, baik, tutup. Ya. Hanya salahnya Payakumbuh. Ya. Dan 50 Nagari kota. Taeh, 50 kabupaten 50 kota. Payakumbuh itu kota. Ya. Baik, Kota beda ya. Payakumbuh. Baik. Dan ini saja. Ya, nanti tahap kedua kita akan soal pertanyaan lagi. Baik, terima kasih. Silakan moderator. Kuesionernya bukan kuesioner ya. Prize-nya gagal. Baik, untuk sesi tanya jawab untuk 3 orang. Ya, 1. Kemudian siapa lagi?
sebutkan nama, kemudian dari mana, kemudian ya, satu lagi si ibu, apa lagi? Ada yang ya 3 ya, 1 bapak, 2 ibu-ibu. Silahkan bapak sebutkan namanya, mohon dibantu. Ya. Sebutkan nama, kemudian dari mana pak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Edi Sentot, guru pendidikan agama Islam Kota Solo, SMA 4 Kota Solo. Kami dari jauh dari Solo. Kemudian kami terima kasih sekali diundang oleh panitia, bahwa inilah yang kami tunggu yang sebenarnya, yaitu tentang pembedahan ritual. Kami sangat tertarik yang disampaikan oleh Bapak dosen tadi. Yang sebenarnya yang seperti inilah Pak, tiada dusta di antara kita, dibuka-bukaan saya. Yang pertama yang kami tanyakan dulu, tanggapi dulu gitu. Sebenarnya yang ritual itu seluruhnya benar yang disampaikan oleh Bapak itu. Tapi Bapak praktekkan, tidak mempraktekkan itu kami nak tahu. Bapak mempelajari, yang mempraktekkan itu kami gitu. Kami malam tadi sini Pak, beberapa rombongan, kemudian pagi tadi pulang ke Solo, kemudian kembali lagi gitu. Dan saya membawa grup Lukah Gilo Pak. Sebenarnya Bapak, kami yang sebenarnya yang kami sampaikan kepada Bapak, untuk generasi kita Pak, yang sebenarnya inilah yang diminta. Dia takut untuk mempraktekkan ritual ini. Dia menganggap bahwa ritual ini berteman dengan syaitan, berteman dengan iblis. Sebenarnya tidak. Saya insya Allah banyak sedikit tahu dengan ilmu agama gitu. Alhamdulillah tamat juga di IAIN Imam Bonjol Padang. Tidak ada unsur-unsur setannya gitu. Kenapa? Di ritual ini apapun saja bentuknya, kalau ada kata-kata atau kalimat sombong, batal. Kalau sombong itu kan kalimatnya setan itu. Misalnya di Lukah Gilo, itu gampang tuh. Itu dia tidak akan mau tuh. Sombong. Kemudian lagi pada Bapak kita yang terhormat kemarin, malam tadi itu the bos, itu kalau ada sombongnya, itu luka itu. Berarti kita untuk generasi muda ini tidak ada kita merasa menganggap ritual itu berteman dengan iblis atau setan, tidak. Karena dia jauh dari sombong. Kemudian itu yang sedikit. Kemudian lagi yang kedua, ini masalah Lukah Gilo. Lukah itu kan benda mati, kemudian diberikan ritual, akhirnya dia menjadi benda hidup. Setelah ritual habis, dia akan mati kembali. Tapi kalau diberikan ke manusia makhluk hidup, diberikan ritual seperti itu, manusia itu akan gila. Ini bahayanya gitu. Dia akan gila. Kalau sudah gila, dia sulit untuk diobati. Dulu kami belajar sejarah ya Pak. Orang-orang dulu sebelum Islam masuk di Sumatera Barat ini, orang kebanyakan itu yang dipakai. Ada sakit hati saja sedikit, jangankan dengan kata-kata, air ludah saja, entah disengaja atau tidak disengaja. Misalnya saya seorang bujangan gitu, ada yang gadis, lontar ludahnya, disadar atau tidak disadar, akhirnya dia langsung pakai itu. Di situ yang salahnya sebenarnya Pak. Sebenarnya sekarang sesuatu ritual itu seperti dabus apa segala macam, jadikan permainan, akhirnya hiburan. Apabila dijadikan permainan, dia tidak akan disalahgunakan. Kemudian terakhir, ini Bapak, kami sarankan, kami mohon kepada pemerintah ini, kalau sorot provinsi mulai untuk Kota Padang Panjang, lestarikanlah acara yang seperti ini. Lanjutkan acara seperti ini, ada kesinambungannya per tahun. Terjalinnya silaturahmi kita di Sumatera Barat. Seperti di, maaf kalau saya salah baca, namun agak dari desanya Kubu Gadang. Kubu Gadang ya Pak. Karena sangat sulit saya menyebutnya. Kalau di Solo, Kubu itu namanya Kubu Gadang. Itu tempat orang meninggal dunia ini, maaf, Kubu Gadang gitu. Lestarikanlah yang seperti ini. Kami jauh-jauh dari Kabupaten Solo, perbatasan Sawah Lunto, itu kemarin sampai sekitar 4,5 jam sampai ke sini itu. Alhamdulillah kami disambut baik dengan panitia dan kami pun senang untuk mengikutinya.
Terima kasih kepada Bapak dosen yang sudah menyampaikan kepada kita semuanya yang ritual ini mempunyai ada nilai budaya dan perlu kita lestarikan. Dan seperti ini, insya Allah budaya tradisi di nagari wisata, di desa wisata ini berkembang dengan baik. Mana tepuk tangannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu, pada kesempatan seminar ini kita bukan hanya menanyakan, tetapi juga kita bisa saling perkuat ya. Saling perkuat. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak, supportnya luar biasa untuk kita semua. Dan kita semakin memahami, mungkin masih ada yang ragu-ragu, makin dan melalui Bapak juga semakin diperkuat juga pelaku bahkan ya. Baik, untuk yang kedua silakan kepada Ibu, silakan. Mau bertanya, memberikan masukan atau memperkuat, ya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SDN 06 Balai-Balai Pak, di daerah, saya tinggal di Koto Panjang. Yang mau saya tanyakan di sini nama Ratini. Mungkin spiritual atau ritual ini Pak, bagi saya sangat awam dan saya baru sekali ini mengikuti seminar yang bersifat ritual. Awal-awal saya mendengar ritual agak ngeri juga gitu ya Pak ya, karena saya pernah melihat di film-film seperti Sudana itu kan mengadakan ritual di pantai apa Pak, Nyiroro Kidul atau kan. Jadi saya juga tadinya juga agak ngeri gitu kan, apalagi mendengar tadi ada si rompak tadi. Apakah si rompak itu kan misalnya ada orang yang sakit hati gitu, kemudian ada orang yang berkepandaian, kemudian dengan ilmunya tadi dia menggunai orang, itu kan tidak baik gitu Pak. Iya, kata kuncinya tidak baik ya. Pertanyaannya Ibu? Pertanyaannya, apa kita tidak sabar disangkut pautkan dengan agama gitu Pak? Apa tidak ada efek negatifnya untuk diri kita? Iya, baik. Terima kasih untuk satu pertanyaan. Mudah-mudahan ya. Berikutnya silakan. Ya, nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Julita. Saya berasal dari Institut Seni Indonesia Kota Panjang, jurusan Antropologi Budaya. Kebetulan Pak Ediwar sebagai dosen saya di Kebudayaan Melayu Nusantara. Di sini saya ingin bertanya Pak. Tadi malam kebetulan saya tidak bisa datang ke sini. Saya ingin bertanya, bagaimana dengan ukah gilo ini? Setahu saya Pak, ukah itu kan untuk menangkap belut. Iya. Dan cara Angkat belut. kalau di kampung saya Pak, saya tahu cuma menangkap belut Pak. Nah, itu tuh bagaimana Pak? Dan terus tradisi itu apakah berkembang sampai saat ini atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ada dua pertanyaan, kemudian dari Bapak kita itu saran ya, alhamdulillah itu semakin. Sebelumnya juga kita ucapkan selamat datang kepada kawan-kawan kita dari Mentawai terlebih dahulu. Mohon berdiri Bapak yang dari Mentawai. Ya, tepuk tangan dong Bapak Ibu, kita ucapkan selamat datang kawan-kawan kita di Mentawai. Jauh-jauh menyeberangi samudra datang ke Kubu Gadang dan bersama-sama kita. Jadi kalau kita nanti datang ke Mentawai, kita punya saudara-saudara kita di Mentawai. Ya, sekali lagi selamat datang di Kota Padang Panjang dan khususnya di Desa Wisata Kubu Gadang. Terima kasih sudah hadir, senang sekali rasanya kita dari Mentawai bersedia hadir bersama-sama dalam Festival Ritus Nagari di tahun 2020 ini di Kota Padang Panjang. Baik Bapak Ediwar, terima kasih banyak, silakan duduk kembali. Kami serahkan untuk menjawabnya ke Bapak Ediwar. Baik, terima kasih Pak Edi yang telah banyak memberikan masukan kepada kita terhadap pengayaan pemahaman kita terhadap ritual. Nah, hanya satu harapan dari Pak Edi mengatakan bahwasanya bagaimana regenerasi ini bisa berkembang juga. Jadi warisan-warisan kebudayaan ritual ini bisa juga dimiliki oleh generasi-generasi baru, generasi-generasi muda kita.
agar dia tidak pupus. Inilah sebetulnya tantangan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 itu. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 itu ada pasal-pasalnya bagaimana upaya-upaya melestarikan suatu kebudayaan kepada generasi baru, generasi mudanya. Caranya apa? Dengan adanya workshop, adanya seminar, sering mengadakan pertunjukan di hadapan orang banyak, tidak tersembunyi lagi. Nah, ini kan sebuah strategi sebetulnya agar generasi baru kita, generasi kita yang muda-muda ini juga memahami dan bisa juga melakukan. Nah, tadi dikatakan oleh Pak Edi, kalau luka gilo ini kalau mati dia bisa hidup dengan kekuatannya tadi. Kekuatan ritual yang tersemayam pada diri seorang pawang, yang disemayamkan kepada para pelakunya sehingga dia bisa hidup. Tapi kalau manusia hidup, ini menarik Pak Edi ini. Nah, kalau kepada manusia dimainkan itu, maka manusia itu bisa gila, ya, jadi orang gila dia. Nah, karena apa? Karena dia itu orang-orang seperti tergila-gila. Ini kan manusia hidup kalau serempak itu. Ya, seorang gadis yang dikaitkan dengan Ananda mahasiswa itu bahwasanya diguna-gunai, siapa tadi ibu ya? Nah, dia diguna-gunai karena dia hidup sehingga bisa basi jundai. Ini kalau dikisahkan serempak itu, Bapak Ibu kalau kita bayangkan, ini zaman dulu, sekarang nggak ada lagi. Zaman ini kisah sekarang ini sudah menjadi, dia berubah menjadi seni. Ya, tidak lagi ritual itu kuat di Taif, baru Kabupaten 50 kota, apa tumbuhnya itu lain kota itu ya. Makanya ada dapat hadiah. Nah, jadi di sana itu bayangkan kadang-kadang perempuan itu mamanya manjat dinding, dibuat, menggapai-gapai dinding, kemudian rambut bergirai-girai, pokoknya salah saya nih, itu udah setengah gila. Sebelum dia ketemu dengan seorang laki-laki yang idamannya itu, atau seorang laki-laki yang tadinya diludahi sakit hati laki-laki itu, kemudian dia datang kok dan sebagainya. Nah, itu kata Pak Edi, itulah yang kalau benda mati dia akan bisa menjadi hidup dengan gerakan-gerakan nyawa, gerakan spiritualnya kuat, dan itulah yang tersemayam di dirinya satu. Yang hidup, yang mati jadi hidup, yang hidup juga manusia itu bisa menjadi gaya dan seterusnya. Permainan orang pandai ini itulah kepiawaiannya orang pandai. Makanya orang-orang yang melakukan itu adalah boleh dikatakan menjadi orang pandai. Orang pandai luar dan dalam. Secara kebatinan dia punya di dalamnya, secara fisiknya dia bisa melakukan itu tidak luka. Dia melakukan itu bisa bergerak, ya barang mati. Nah, kait dengan luka tadi itu, luka itu kan kecil, biasanya untuk nangkuk balui, nangkuk ikan, dan ada juga penangkuk-nangkuk yang lain. Tapi bagi apa di Bali itu sebetulnya di luka gilo itu adalah itu orang pawang-pawang itu, karena ada tadi ritual itu ada tersemayam di dirinya yang ada dalam mantra-mantra. Ada jampi-jampi yang membuatkan luka yang mati menjadi hidup. Nah, itu kata kuncinya. Ya. Jadi kaitan dengan ibu pertanyaan juga bahwasanya ada serempak itu kan sayang, ya, sayang itu seorang gadis cantik kemudian dia menjadi sengsara karena dipaksa untuk mencintai seorang laki-laki. Ya, ini mohon maaf pelaku serempak sampai, ya Pak, ini serempak Pak. Alhamdulillah, Bapak Pak serempak, tepuk tangan untuk Bapak Pak. Nah, beliau itu adalah yang pelaku serempak. Kalau kami pengamat dan peneliti, pengkaji apa serempak itu. Tapi kalau kami membaca mantra itu tidak akan sampai karena gadis jatuh cinta. Tapi kalau apa-apa aku tidak tahu awak. Nah, kira-kira begitu. Itu yang ada itu dalam dia. Tetapi kita ini adalah sebuah warisan spiritual atau ritual pada pengaruh budaya-budaya sebelum Islam. Tetapi dia akhirnya Islam masuk menjadi berpengaruh, ya, dia menjadi sebuah kebudayaan yang berintegrasi, berakulturasi dengan antara budaya lama Hindu, Buddha, animisme dan sebagainya dengan Islam. Ternyata yang tadi itu anak angin segampo angin, kok jin hitam dia pakai apa? Jin hitam, jin putih dan sebagainya. Itu apa-apa beko sama kita saksikan. Ya. Kemudian sudah.
yang saranya pertanyaan sudah ya, Ibu juga sudah, dan kita tidak ada lengkap, maka lengkaplah apa yang disampaikan itu. Dan terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu, karena memang waktu kita sangat terbatas sekali, tetapi paling tidak sudah kita mendapatkan hal yang sangat mendasar, pemahaman tentang ritual itu sendiri, sehingga kita bisa mengapresiasi, menghargai kegiatan ataupun ritual. Apalagi untuk kondisi sekarang ini, kita mempergunakannya untuk yang lebih kreatif adalah untuk seni pertunjukan. Kalau segala sesuatunya itu yang baik bisa dipergunakan menjadi buruk. Nah, tetapi kalau seandainya hal yang baik semakin kita pergunakan yang baik, maka akan jadi baik. Contohnya pisau. Biasanya pisau untuk motong bawang, sekarang dipergunakan motong orang. Nah, itu kan salah sekali ya. Tapi sekali lagi kesalahan keseluruhan, untuk festival ritual ini kita melihat secara konteks seni pertunjukan, namun secara edukasi atau secara pendidikannya kita bisa memahami apa sih yang ada di dalam sebuah ritual-ritual yang ada di nagari kita. Untuk serompak sendiri, kebetulan saya juga belajar dengan Bapak Edward. Itu salah satu dendangnya mungkin iramanya, segi nada-nadanya ada catatannya. Contohnya begini, selalu gasiang denai gasiang tangkuradi nanden bori bonan pincono dia iya kan, itu salah satunya iramanya demikian. Tapi kita melihat dari segi nadanya. Nanko lalo baula taga, nanko lalo baula taga, turun berjalan kamu kok ada lagi, itulah itu kan kata ketika pelajarannya. Nah, datang lo naga di biku. Tetapi sekali lagi itu konteks sekarang itu lebih kepada seni pertunjukan. Dan tentunya sekali lagi semuanya itu untuk ritual secara ilmiah sebetulnya bisa dikaji bagaimana kita bisa memindahkan energi, karena energi itu tidak bisa diciptakan tetapi bisa dialihkan. Nah, bisa dialihkan, itu lebih kurang. Apa alihnya, bagaimana kekuatan tubuh kita bisa muncul dengan syarat, memang betul Pak, kuncinya adalah tidak boleh sombong. Dan ada kekuatan lain yang tidak bisa terbantahkan. Kalau kita yang muslim tentu saja la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi secara keseluruhan, seluruhnya tetap kepada kehendak yang satu. Jangan sombong, sekali lagi jangan sombong. Secara keseluruhan demikian. Kira demikian untuk sesi pertama dalam bedah ritual dalam aktualisasi budaya tradisi dalam Festival Ritual Nagari tahun 2020 ini. Kita tutup untuk sesi pertama. Mungkin ada hal-hal yang mungkin bisa ditanyakan berikutnya, bisa kita lakukan diskusi-diskusi kecil dengan Bapak Edward. Dan kalau boleh Bapak Edward pada kesempatan kali ini berbagi link kontak WA atau yang bisa dihubungi, karena ini adalah kawan-kawan kita yang memiliki kesempatan untuk memperdalam, mengkaji tentang seni budaya. Mohon izin Bapak, kalau berkenan mohon diberikan informasi kontak personnya. Silakan Pak. Baik, kontak saya yang mudah itulah yang pakai WA. Nomor saya ada 2, tapi yang satu udah perlu lah. Yang pakai WA itu adalah 0811 66 18 12 0. Kalau email jangan salah, WA aja. Ya, kalau email itu banyak betul prosedurnya untuk masuk. Ya, jadi 0811 66 18 12 0 atas nama Edward. Atas nama Edward ya.
Oke, terima kasih moderator. Saya mohon maaf karena sesi ini sudah mau akan ditutup oleh moderator. Kalau ada dan kurang pada tampilnya, kurang cukui rasanya, atau memang kurang berkenan di hati, ambo secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama kepada tuo dabui, tuo luka, tuo berjanji, tuo sirompak, belum lagi si kere yang nantinya sama-sama kita saksikan. Mohon maaf jika ada hal-hal kurang berkenan. Kamu sudah dengan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya untuk kita akan menyaksikan satu pertunjukan khas dari Desa Wisata Kubu Gadang. Kita akan menyaksikan selelanya, dan saya selaku moderator di sesi pertama menyampaikan mohon maaf atas segala kekurangan, dan selanjutnya terima kasih sekali lagi kepada narasumber. Aplaus sekali lagi untuk narasumber kita pada kesempatan kali ini. Akhirnya bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan kepada MC. Baiklah, marilah kita memberikan aplaus untuk pemateri dan moderator kita hari ini. Nah, kepada bapak dan ibu-ibu semua, ampun ini mamak cadek pandai, marilah kita menyaksikan penampilan silelanya. Untuk menyaksikan penampilan silelanya, dimohonkan untuk para peserta seminar untuk pergi ke lapangan silelanya. Kita akan melihat silelanya bersama-sama di sana. Jangan lupa setelah ini kita ada sesi kedua dan akan ada berbagai dopras lainnya. Jangan lupa itu ditunggu ya. Baiklah, kepada bapak dan ibu peserta, bapak pemateri juga boleh. Yuk Pak, kita akan sebelah. Mari kita saksikan silelanya dari Kubu Gadang. Kamu pakai enggak untuk silelanya? Kemarin suka enggak? YouTube IG lah. Jalan.